Makanya kita kirimi surat pada Rabita Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabita Alawiyah diundang, langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabita Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabita Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang, ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing Al-Kaburi Pangeran Maweruh, yang kabur siapa? Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara nggak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab, dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat walawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafaz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilm nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li'annal isbata
yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, buahnya ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Mbak Lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi, wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabita Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabita Alawiyah diundang, langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap, tapi Rabita Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabita Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang, ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing al-kaburi, pangeran maweruh. Yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau mancing gimana? Bikin kitab judulnya aja salah, judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Kemudian dari Kang Samsurijal, latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi tuh ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah, ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabib. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang nggak bisa nyalon. Kalau calonnya apa partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ya ada lagi nih yang baru, ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Lah urusannya Habib sama MUI apa? Nggak ada, nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga.
Kemudian apakah ada pihak ketiga ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu? Saya tidak mendeteksi itu. Yang saya deteksi memang mereka sengaja untuk mencari leluhur mereka. Mereka ini tidak tahu leluhur mereka siapa. Yang tahunya mereka leluhurnya namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Begitu. Nah, ketika ada seorang ulama besar namanya Jadid, di situ ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan ada mirip tuh. Ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah ke Ubaid. Kan dia mau Ubaid ya, bin Isa. Ini ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini mirip, dia kemudian ngaku ke situ silsilahnya. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sekarangnya mereka Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Nah, sebelumnya bukan itu. Sebelumnya itu ngaku ke Bani Ahdal dulu. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Qadim. Karena kemudian mereka tahu Musa Al-Qadim tidak punya anak Aun, tertolak oleh kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, mereka lebih pintar daripada yang dicangkok. Yang dicangkok sampai sekarang tertolak tuh. Karena Aun ini bukan anak Musa Al-Qadim. Tapi mereka sudah nganclong ke Ahmad bin Isa ini pada abad 9. Mereka ini bersaudara. Ibnu Am, akhuhu wa ibnu ammihi. Kata Rumel kemarin, dia bikin sebuah narasi. Ibnu Am itu maksudnya kan yang jauh juga Ibnu Am. Ya, kita ini semuanya Ibnu Am, dari Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Sis. Tetapi sebuah ibarah itu kalau didahului oleh pendahuluan yang maknanya dekat, maka makna setelahnya itu adalah makna yang dekat dengan makna yang dekat itu. Apa itu maksudnya? Di situ ada qadima jadduhu Muhammad bin Sulaiman minal Iraq ilal Yaman. Huwa wa akhuhu wa ibnu ammihi. Itulah adalah akhuhu wa ibnu ammihi. Itu menandakan Ibnu Am ini adalah Ibnu Am yang dekat sekali, karena di situ ada akhuhu. Jadi akhuhu ini adalah Bani Kudaimi dan Bani Hadalin bersaudara. Yang satunya adalah saudara sepupu, berarti satu kakek. Yang anehnya juga Bani Kudaimi pun silsilahnya sekarang yang disebut saudara sakik itu berbeda semua, tiga orang ini. Bani Kudaimi sendiri nyari silsilah, Bani Ahdal sendiri nyari silsilah, ini Ba'alawi nyari sendiri silsilah. Semuanya berbeda. Orang yang bersaudara kemudian berbeda. Itu saya bisa memahami dari peristiwa Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati. Wah, masa lalu berulang kembali, kata saya. Kita udah musyawarah di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Qadim. Ada yang di Banten itu yang masih Balawi, nggak mau. Kalau kita mah tetap ke Ubaidillah. Jadi satu silsilah, satu kakek namanya Sunan Gunung Jati, yang satu menulisnya ke Musa Al-Qadim, yang satu nulisnya ke Ubaid. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa masa lalu itu seperti itu kejadiannya. Jadi saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu, katanya Ubaid dimakamkan di Yaman, Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti, mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibalas sama Allah. Semuanya itu.
ngomong apa baik deh ya. Engkau munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang. Muncul sendiri, narasi yang mereka bangun kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Kata Syekh Nawawi, ay tamayyaza al-haqqu minal batil. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.